Gadis kecil dilemparkan oleh ayahnya di tengah salju dan es dengan suhu di bawah 30 derajat, hanya karena ibu tirinya jatuh dari tangga dan keguguran. Ayah yang kejam mengira itu adalah gadis. Dia mendorongnya, lalu dia memukul dan menendang gadis itu. Kemudian dia meninggalkannya untuk bertahan sendiri di tengah salju dan es. Saat gadis itu hampir mati kedinginan, dia tiba-tiba teringat, ibunya pernah memberitahunya nomor telepon pamannya. Maka dia segera menelepon pamannya. "Ini Su Bao, ibuku adalah Su Jinyu. Apakah Anda Dr. Su, paman kecilku?" Paman kecil Su Bao sangat kedinginan dan lapar. Su Bao tidak memiliki kaki, namun mereka tidak percaya. "Paman kecil, bisakah Anda menjemputku?" Hal ini membuat paman segera menyadari bahwa gadis itu adalah keponakan perempuan mereka. Namun suara di ujung telepon segera hilang. Kakek segera memerintahkan mereka untuk melacak lokasi. Akhirnya ini adalah satu-satunya keturunan putrinya yang tersisa di dunia. Mereka segera menemukan tempat di mana gadis itu pingsan. Saat mereka melihat wajah gadis itu, mereka segera mengenalinya. Ini adalah keponakan perempuan mereka, karena dia mirip sekali dengan adik perempuannya saat kecil. Kemudian mereka segera membawa gadis itu ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan dokter, baru diketahui, kaki dan lengan kecil gadis itu mengalami patah tulang dengan tingkat keparahan yang berbeda. Ada banyak luka memar di tubuhnya, ditambah lagi dengan luka beku di tengah salju dan es. Pada dasarnya sudah dapat dinyatakan bahwa upaya penyelamatan tidak berhasil. Dokter segera memberikan laporan pemeriksaan kepada kakek. Mereka tidak pernah menyangka keluarga itu akan bertindak seperti itu. Seorang gadis kecil yang baru berusia 5 tahun. Setelah gadis itu bangun, mereka pasti harus membayar harga atas perbuatannya. Namun gadis yang sebelumnya sudah tidak bisa diselamatkan, malah mendadak gelang mutiara di tangannya bersinar terang. Pada hari kedua, dia membuka matanya. "Suwang, Suwang, kamu sudah bangun. Siapa kalian?" "Aku adalah kakekmu." "Benar. Suwang, lihatlah. Kami adalah ibumu, Sujin. Keluarga Yu, Suwang. Suwang, aku adalah pamanmu. Kamu bahkan pernah meneleponku." Su Bao ceritakan pada kakek. "Di mana ibumu?" "Bibi terjatuh. Saya tidak mendorongnya. Ayah tidak percaya dan masih memukulku. Kalau ibu masih ada, Su Bao tidak akan dipukul." "Su Bao, baiklah. Su Bao, jangan menangis. Su Bao, baiklah. Kami adalah mengantar Su Bao pulang." "Ya, Su Bao, jangan pulang. Bibi dan ayahku akan marah ketika aku sampai di rumah. Marah akan membuat Su Bao dipukul." "Su Bao, kita pulang ke rumah ibu." "Ya, kita pulang ke rumah ibu. Kembali ke sana. Siapapun yang mengganggu Su Bao di masa depan, kakek tidak akan memaafkannya." "Kamu bernama apa? Ceritakan pada paman." Su Bao tidak memiliki nama. Ayah bilang tunggu bibi. Setelah adik laki-laki lahir baru bicara. Apa yang dipikirkan Su Bao? Pulanglah. Apakah Su Bao punya makanan di rumah? Apakah Su Bao masih akan dipukul? Su Bao baiklah. Setelah Su Bao pulang ke rumah, boleh makan apa saja yang diinginkan. Su Bao tidak akan dipukul lagi. Lihatlah, paman besar, paman kedua, paman kecil. Semuanya sangat hebat. Kami akan melindungi Su Bao. Su Bao ke depan, tidak akan diperlakukan semena-mena lagi. Tolong jangan pukul lagi. Kami masih punya keberanian. Kami akan meminta besok. Tidak perlu membayar. Kamu sudah cukup. Dua delapan po. Amai menumpuk 7. Kami hanya akan sedikit menghukumnya. Berhenti. Berbicara dengan mudah. Tapi cucu perempuan keluarga Su sudah diambil alih oleh rumah sakit. Telah dikeluarkan 3 surat pemberitahuan kritis. Ini hanya sedikit pendidikan. Su Bao datang. Sudah lama tidak bertemu. Aku rindu kalian semua. Pergi. Su Bao, pergi ambil barangmu.
Asalkan kamu memberitahu paman-pamanmu, kamu yang mendorong Bibi jatuh. Tante akan mengembalikan barang-barangmu. Bukan aku tidak kenal. Subao, kamu benar-benar nakal. Kamu terus begini, percaya atau tidak, aku akan memukulmu. Mau Yu atau Bao? Subao, kamu berani memukul Subao? Tidak, bukan Tuan Su. Bagaimana mungkin aku memukul Subao? Aku juga bisa dianggap sebagai ibu Subao. Anda juga pantas mendapatkannya. Subao, tutup matamu. Jangan lihat. Pukul anjing, wanita jahat, penipu wanita yang memukul anak kecil. Paman kedua, mari kita pulang. Ayo pergi. Subao. Jadi begitu, kamu suka dua mainan ini ya? Setelah itu ayah membeli banyak sekali untukmu. Ini bukan mainan, ini adalah temanku. Lin Feng, memalukan. Kamu, Subao, temanmu, kami juga melanjutkan. Mari kita pulang. Mertua, lihatlah, Anda sudah datang. Bagaimanapun juga, kita harus makan dulu sebelum pergi. Sebelumnya, Jin Yu juga tidak pernah membicarakan keluarga Su dengan saya. Mengenai keluarga Su, kalau tidak, kami sudah lama ingin mengunjungi Anda. Biarkan mereka menderita. Ya, benar. Setelah ini, tidak akan ada hubungan lagi antara kami dengan keluarga Lin. Tidak akan ada keterkaitan lagi. Ayo pergi. Kamu harus bahagia. Apa kamu baik-baik saja? Menyelesaikan masalah dengan keluarga Lin? Membunuh